Selamat datang di channel Central Service TV. Kali ini saya akan berbagi pengalaman cara memperbaiki TV LED. Ini mereknya adalah LG. Dengan seri 32LF550A. Untuk kerusakannya adalah ada suara namun gambar tidak ada, atau gelap total seperti posisi ini sekarang, yaitu standby. Kita akan coba nyalakan TV-nya. Nah, di sini ada suara, namun layar blank hitam alias gelap total. Kerusakan seperti ini biasanya orang awam menganggap backlightnya yang rusak dan langsung diganti. Namun sebetulnya TV LED dengan kerusakan ada suara, tidak ada gambar, itu ada dua macam. Yang pertama adalah ada suara, tidak ada gambar, layar gelap total seperti ini. Saya sentuh nggak ada cahaya. Namun ada juga yang ada suara, tidak ada gambar, tapi ketika saya sentuh ini ada cahaya abu-abu. Tapi dalam hal ini yang saya tangani adalah ini tidak ada cahaya sama sekali. Nah, jika saya sorot dengan baterai center, ini ada bayangan. Nah, itu ada bayangan bergerak. Jadi itu yang kamu bilang penculik sadis. Artinya ada pergerakan gambar. Nggak terlalu jelas, tapi jika dilihat dengan mata telanjang itu terlihat ada gerakan bayangan. Nah, kerusakan seperti ini memang benar-benar backlight atau lampu latar yang belum bekerja. Kerusakan itu juga kemungkinan ada dua macam. Bisa jadi yang rusak adalah lampunya yang rusak, bisa juga ada modul atau blok inverter yang untuk membangkitkan tegangan yang menyalakan lampu backlightnya. Untuk itu kita harus bongkar, kita cek apakah masih ada tegangan untuk supply backlight atau tidak. Saya akan coba membongkar penutup TV-nya.
dan mengecek apakah ada tegangan atau tidak pada blok DC inverternya. Setelah ini terbuka, saya akan mengetes atau mengecek ada atau tidaknya tegangan output dari DC inverter, converter atau inverter untuk tegangan backlight. Nah, di sini ada outputnya 2 kabel. Karena yang satu tegangan output dari inverter ini, inverternya kebetulan menyatu dengan power supply. Nah, di sini akan mengeluarkan tegangan plus. Kemudian yang kabel satunya ini berasal dari ini satu tegangan plusnya masuk ke lampu LED secara seri, kemudian outputnya ini keluar dan menuju ke kaki kolektor atau drain transistor ataupun MOSFET, kemudian selanjutnya menuju ke bagian IC kontrolnya. Kita akan cek tegangan di sini apakah keluar atau tidak. Di sini saya akan menggunakan DC volt pada skala 600. Karena diperkirakan tegangannya mencapai 200 volt.
Ini berdasarkan elko yang di sini sekitar 350 volt. Kita tes ke ground 1. Kemudian di tegangannya sini Tahukah Bunda, kandungan vitamin A dan D pada cod liver oil berbeda dengan kandungan minyak ikan biasa? Kebaikan cod liver oil di sini susu Vidora terukur tegangan 210 volt. dengan cod liver oil yang mengandung Ini yang berasal dari akan vitamin A dan D, elko asam linoleat, bantu dukung output inverternya. proses awal pembelajaran untuk semua ide-ide hebatnya. Namun ketika dia menyeberang ke LED secara lampu backlight secara seri, di sini kabel yang satunya ini tidak ada sama sekali. Artinya ada beberapa lampu backlight atau salah satu lampu backlight yang rusak atau putus, sehingga ini kesimpulannya sudah jelas bahwa kerusakan bukan di inverter DC-DC atau konverter DC-DC, namun ada di lampu backlightnya. Saya coba matikan dulu dan nyalakan lagi. Jadi kita ukur di sini ke probe-nya, coba kita tes on kan. Nah, itu sempat ada tegangan, tapi langsung hilang. Dan untuk memastikannya juga kita bisa melakukan pelepasan salah satu kabel ini, kemudian kita groundkan. Jika lampu menyala berarti inverter tidak bermasalah, namun jika lampu tidak menyala berarti memang harus kita ganti backlightnya dan bongkar panel LCD-nya. Kita lepas dulu, kita matikan dulu, kita lepas jacknya, jangan lupa. Kita lepas salah satu ini, tadi yang sebelah sini, berarti ini outputnya 210 volt, dan yang ini yang dari output backlight. Seharusnya apabila ini saya groundkan, itu lampu menyala jika lampu masih normal. Kita nyalakan. Nah, di
Di sini saya coba ke ground kan. Ini saya ground kan, tapi lampu tetap tidak menyala. Berarti sudah jelas ini backlight lampunya yang harus kita bongkar dan kita akan ganti semuanya. Ada orang jahat, terus lo diculik, lo dibunuh, ginjal lo dijual. Di sini kita melakukan pembongkaran lampu backlight LED. Di sini adalah faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya kita mengganti lampu backlight. Karena banyak orang awam yang menganggap bahwa mengganti lampu backlight itu mudah, sehingga ketika dikerjakan oleh teknisi, orang awam menganggap bahwa terlalu mahal atau tidak seimbang. Padahal yang di sini ini yang paling penting adalah proses pembongkaran lampu backlightnya itu sendiri sangat beresiko, karena di sini ada kaca LCD atau panel yang sangat rentan sekali. Disitulah resiko terbesar atau terberat jika terjadi sesuatu. Itulah mengapa jasa servis TV LED dengan ganti backlight boleh dikatakan mahal. Jadi resikonya yang tinggi. Karena jika tidak hati-hati atau belum terbiasa, maka kerusakan backlight mengganti dengan tidak hati-hati malah bisa menyebabkan LCD-nya pecah atau kacanya pecah. Jadi bukannya jadi malah tambah rusak. Disitulah disarankan untuk diserahkan ke ahlinya atau yang sudah terbiasa melakukan perbaikan. Ini saya hati-hati sekali melepas. Nah, ini juga kabel fleksibel atau COF-nya itu sangat rentan sekali. Jika tidak hati-hati maka bisa merusak dan menimbulkan layar cacat atau bergaris atau bahkan hilang sama sekali. Jadi saya sengaja merekam ini agar siapapun yang mencoba mau memperbaiki TV dengan kerusakan, ada suara, tidak ada gambar namun tidak cahaya, bisa melakukan, tapi dengan catatan resikonya sangat besar, yaitu bisa merusak LED-nya sendiri atau panel kacanya. Ini kita lanjutkan dengan melepas beberapa baut pengaitnya agar nanti kita bisa melepas backlight lampunya di dalam kaca, dalam panel LCD-nya. Perlu diingat bahwa untuk untuk melepas baut memang mudah, tapi nanti pada saat pemasangan biasanya membutuhkan ketelitian. Karena jika baut terlalu kencang bisa menyebabkan kaca atau panelnya pecah atau retak. Di
disinilah mahalnya kita memperbaiki LED dengan kerusakan, ada suara, tidak ada gambar. Setelah baut semua terlepas, kita balik posisinya. Dan kita melepas hati-hati sekali sini. Karena ada pengaitnya. Nah, ini di sini masing-masing pojok ini ada pengaitnya juga. Nah, ini sudah terlepas. Nah, di sini kita sangat hati-hati sekali untuk melepas panelnya karena ini ada kabel coff, sangat rentan sekali. Kemudian kita akan mengambil panelnya atau kacanya. Nah, ini yang paling sangat hati-hati sekali. Kita harus menyimpan atau meletakkan ini di tempat yang aman. Jangan sampai tergeser ataupun jatuh. Setelah panel terlepas, kita akan melepas frame-nya untuk melihat lampu backlight-nya. Ini juga harus hati-hati karena biasanya plastiknya bisa pecah karena pengaitnya menggunakan plastik. Jadi harus dilakukan dengan hati-hati dan pelan. Ini saya tidak edit atau kita potong videonya biar bisa melihat secara lengkap dalam membongkar panel LCD-nya. Karena kadang banyak yang melihat di video hanya 5 menit, tapi padahal prosesnya lebih dari itu karena berbagai macam kendala seperti kesulitan pengaitnya atau memang sudah macet, sudah kaku dan lain-lain.
Kita nanti akan mengetes lampu baris mana yang bermasalah. Saya akan mengetes lampu demi lampu ataupun baris mana yang bermasalah. Saya menggunakan multimeter analog dengan faktor perkalian atau skala kali 10 kilo sekali 10 kilo, karena jika saya menggunakan ini ke bawah, ini adalah tegangan 3 volt atau baterai 1,5 kali 2 hanya 3 volt, sedangkan ini menggunakan baterai 9 volt. Padahal lampunya ini adalah lampu 6 volt, jadi harus menggunakan di atas 3 volt. Saya menggunakan ini dan saya tes satu-satu. Itu nyala, kecil sekali, mungkin tidak terlihat oleh kamera, tapi ini terlihat ada nyala. Ini juga nyala, itu ada pergerakan di jarumnya. Nyala, kemudian yang ini juga nyala, yang ini nyala, ini juga masih nyala, dan yang ini terakhir juga nyala. Jadi baris yang ini masih menyala. Kemudian baris yang ini saya cek, nyala. Juga nyala. Ini juga menyala. Ini juga nyala. Ini juga menyala. Sini yang pojok tidak menyala. Jadi ini ada satu yang tidak menyala. Saya tandai, jadi yang rusak dari sini. Dan kita cek yang ini baris ini. Inilah proses sebenarnya. Jadi lama kita mengetes
untuk memastikan bahwa kerusakan ada di lampu backlight. Masih nyala. Ini juga menyala. Ini menyala. Juga menyala. Ini juga masih menyala. Dan yang terakhir, juga masih menyala. Garis ini masih menyala. Ini ada satu yang mati, dan ini masih menyala. Jadi itulah kenapa TV tidak ada gambar alias gelap total. Ini karena ada salah satu lampu yang rusak atau putus. Kita akan ganti semuanya aja biar lebih aman. Ini penampakan setelah saya ganti semua lampu backlightnya. Saya memang biasanya kalau ada kerusakan seperti ini selalu mengganti semua atau satu set lampunya. Alasannya adalah sederhana, karena jika hanya mengganti satu atau yang rusak, maka dikhawatirkan kurang awet atau tidak awet. Karena logikanya, jika lampu memiliki usia 10.000 jam atau 2 tahun misalkan, jika ada salah satu yang mati, kita hanya mengganti yang mati satu, berarti yang satu itu usianya baru, yaitu 2 tahun atau 10.000 jam. Tapi bagaimana dengan yang lain? Nah, inilah alasan atau pengalaman saya kenapa saya jarang sekali mengganti hanya backlight yang rusak. Mungkin teman-teman ada yang sering juga dapat komplainan karena rusaknya sama, karena hanya mengganti satu backlight. Baik, kita akan coba ini, saya tes. Nah, ini di sini lampu sudah menyala semua. Ini menggunakan lampu 6 volt cekung dengan jumlah berbarisnya itu 6 buah lampu dan terdiri dari 3 baris. Jadi totalnya ada 18 buah lampu. Nanti setelah ini kita tes 10 menit dan kita pegang sini nggak panas dan seterusnya, maka kita akan tutup lapisan yang lain, kemudian dipasang LCD-nya dan dites apakah gambarnya normal atau tidak. Jadi setelah saya pasang mika, kita akan memasang panel LCD-nya. Disinilah teman-teman, dimanapun Anda berada, ini resiko yang paling tinggi ini,
kita harus sangat berhati-hati dan megangnya juga harus berdiri seperti ini. Kemudian kita pasang yang ada tikonnya dulu. Harus dipaskan untuk setiap pojoknya. Kita di sini harus hati-hati sekali. Karena jika tidak hati-hati, kaca panel bisa retak atau pecah. Inilah sebetulnya resiko terbesar dalam mengganti lampu backlight. Pastikan LCD sudah berada di dudukan di bawah ini. Kita bisa rasakan. Dan ini juga harus di bawahnya plastik ini. Kalau masih LCD menonjol daripada ini, nanti ketika kita dipaksa tutup bisa menyebabkan retak. Jika sudah yakin semua kaca panel LCD-nya berada di bawah ini untuk pelindungnya, maka kita baru bisa menutup LCD-nya dengan frame biar aman. Di sini ada isolasi tambahan biar dia merekat kuat, tidak mudah bergeser. Kita bisa menambahkan isolasi agar lebih kuat, karena isolasi yang lama sudah lemnya atau perekatnya sudah tidak bagus. Kita bisa membersihkan bagian pinggirnya ini karena lama tertutup frame, jadi dikhawatirkan menimbulkan korosi. Hati-hati, ini ada fleksibel yang sangat rentan sekali. Karena ini akan tertutup frame sehingga harus dibersihkan, namun harus dengan hati-hati. Awas, di sini ada fleksibel lagi. Sedangkan untuk membersihkan di sini kotoran yang di tengah, nanti mudah. Kita akan pasang frame-nya dulu untuk melindungi kacanya dari. Nah, disinilah juga sangat hati-hati karena
Ini menentukan apakah berhasil atau tidaknya kita tadi mengganti backlight. Kadang mengganti backlightnya lebih mudah, tapi saat kita menutup di sini terjadi masalah. Ya, hati-hati jangan sampai dipaksakan. Framenya harus tepat sekali. Triknya adalah kita masang dari pojok ke pojok seperti ini. Ini juga, dan ini juga. Nah, jika sudah pojok masuk, maka bisa tinggal diratakan bagian pinggir yang lain. Jika sudah yakin LCD rata dengan framenya, kita bisa membautnya. Namun di sini kita akan membalik. Nah, di sini harus sangat hati-hati karena jika tidak akan menimbulkan pecah layar atau retak. Harus sangat pelan-pelan. Nah, di sini fleksibelnya juga akan kita pasang. Ini ada karet dudukannya, harus dipasang terlebih dahulu. Hati-hati, ini ada fleksibel yang sangat rentan sekali. Jika ini sudah yakin masuk di dudukan karet, ini kita bisa memasang fleksibel yang dari T-Con. Nah, di sini juga untuk memasang kabel fleksibel yang dari T-Con menuju ke panel ini harus benar-benar rapi, karena jika tergeser sedikit maka bisa menimbulkan layar cacat atau gambar blank sama sekali. Nah, setelah kita T-Con terpasang, kita harus amankan dulu LCD-nya dengan cara membaut frame-nya terlebih dahulu. Untuk membaut frame-nya jangan terlalu kuat, karena dapat merusak atau menekan panel LCD-nya yang dapat menyebabkan layarnya retak. Kita tenaganya nggak usah terlalu kuat, sedang saja pada saat mengencangkan bautnya. Di sini para pemula banyak yang gagal karena di sini letaknya. Pada saat membaut mereka terlalu kencang atau memaksakan, atau mungkin posisi frame-nya belum tepat, namun dibaut secara paksa.
Memang untuk memperbaiki kerusakan seperti ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi jangan dibayangkan banyak video yang upload hanya 5 menit atau 10 menit. Namun sesungguhnya ini sangat lama. Saya sendiri terkadang membutuhkan waktu sekitar 3 jam atau lebih, tergantung masalahnya, kadang ada kesulitan atau tidak. Namun rata-rata di atas 3 jam. Cuman kalau kita mau upload memang ada beberapa yang tidak kita sertakan videonya alias dipotong. Jangan lupa untuk memasang frame pelindung daripada tikonnya. Tikon ke panel, bukan tikon yang ini. Tikon yang ke panel. Setelah kita pasang semuanya dan tidak dibaut, kita tadi sudah mencolokkan listriknya, dan sekarang kita lihat apakah sudah ada gambarnya atau belum. Di sini sudah ada gambar berintik-berintik. Karena tadi awalnya gelap total, nih sekarang sudah ada berintiknya. Sekarang kita akan memasang antena dan juga speaker. Bagaimana, apakah normal suara dan gambar. Nah, ini sudah ada suaranya. Kita lihat gambarnya. Gambar sudah normal. Kita tinggal membereskan TV-nya. Demikian kali ini saya berbagi pengalaman servis TV LED merek LG dengan kerusakan, ada suara, tidak ada gambar, layar gelap total seperti dimatikan dari remote. Sekian, terima kasih.